Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku lagi iseng mau bikin donat coklat yang empuk, moist, nggak kering walaupun udah semalaman. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Bahan utama tentu aja di sini tepung terigu aku campur dengan pro tinggi dan pro sedang. Sedikit gula, aku pakainya dikit aja karena aku nggak mau terlalu manis. Di sini juga ada ragi atau vermipan. Ada juga susu bubuk full cream, aku pakainya agak banyakan untuk takarannya. Ada juga susu cair coklat agar aroma coklatnya lebih terasa. 1 butir ayam utuh dan 1 kuning telurnya aja, ukurannya sedang ya. Coklat hitam bubuk atau coklat black forest agar aromanya makin tajam lagi. Selanjutnya juga ada sejumput garam dan improver. Untuk bahan lemaknya aku pakai butter ya. Selain bahan-bahan yang udah aku sebutkan tadi, di sini juga toppingnya aku pakai dark coklat kompon yang nantinya aku lelehkan dengan margarin juga minyak masak, dan di sini juga ada meses. Langkah pertama di sini akan aku masukkan semua bahannya jadi satu kecuali garam dan butter. Kita bentuk lubang di bagian tengah tepung terigu, kita masukkan mulai dari ragi, gula pasir. Selanjutnya kita masukkan juga susu bubuk, coklat hitam bubuk, 1 telur utuh dan 1 kuningnya aja. Selain itu juga kita masukkan bread improver. Kita akan aduk semuanya menjadi satu. Kita aduk menggunakan spatula sampai berbentuk bulir-bulir agar mudah tercampur ketika nanti kita menguleninya pakai tangan. Sekarang kita selanjutnya masukkan susu cair coklat sedikit demi sedikit. Aku masukkan menjadi 3 bagian aja. Tujuannya sama agar adonan menjadi basah secara perlahan-lahan. Jadinya kita mudah menguleni hingga adonan menjadi cepat kalis. Lakukan hingga susu cair sampai habis. Kita akan lanjut menguleni sampai adonan terasa berat. Kalau dirasa adonannya udah mulai berat, kita ganti menggunakan tangan. Menguleni adonan donat ini akan aku lakukan menjadi 2 tahap agar kalisnya menjadi maksimal. Ulenan yang pertama aku uleni dengan menggunakan tangan sampai adonan menyatu menjadi satu membentuk gluten. Menurut aku kalau kita menguleni menggunakan tangan, glutennya akan cepat terbentuk dibandingkan menggunakan mesin mixer. Dan yang terakhir sekali, aku tadi udah masukkan garam, juga sekarang aku masukkan butter atau mentega. Kalau udah, aku akan lanjut tahap kedua menggunakan mixer sampai adonan benar-benar kalis, sampai adonan tidak lengket lagi pada wadah kerja. Itu tandanya adonan kalian udah kalis dan permukaan adonan donatnya juga udah licin, mulus, sudah tidak ada butiran-butiran tepung dan dia lengket menjadi satu pada besi penggiling mixer. Nah, cara lain juga untuk bagian pinggir-pinggirnya dan bagian bawah adonan yang lengket pada wadah, kita bantu rapikan agar adonan cepat menyatu atau tidak lengket lagi. Mixer kembali sampai adonan membentuk window pane. Ketika ditarik dia tidak putus atau robek. Adonan juga elastis, tandanya adonan kalian kalis secara sempurna. Oh ya, jangan lupa juga ketika nanti kita mengambil adonan donat, kalian ambil sedikit minyak masak dan olesi tipis-tipis pada telapak tangan agar tidak lengket ketika adonan donat bersentuhan dengan telapak tangan kita. Ambil adonan, kita satukan dengan bulatkan adonan menjadi satu. Kita keluarkan adonan dari wadah kerja kita tadi. Bisa kalian lihat adonannya licin, mulus ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan pada alas kerja. Jangan lupa beri taburan tepung terigu agar tidak lengket. Simpan adonan di atasnya dengan ditutup agar tidak kering dan akan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit pertama. Ini juga udah 30 menit dan adonannya udah mengembang setengahnya. Akan aku bagi adonan menjadi 40 gram setiap bagiannya. Jadi aku mau donatnya nanti ukurannya sedang agar lebih tinggi ukuran donatnya. Untuk timbangan bisa kalian sesuaikan aja. Biasanya untuk normal ukuran donat itu di antara 35 sampai 50 gram ya teman-teman. Sekarang kita bulatkan untuk adonan donatnya. Caranya cukup gampang, ditekan-tekan aja sambil ditarik masuk ke bagian dalam. Ini tips ya teman-teman agar cepat rata, mulus di bagian permukaannya. Sekarang kita cubit sampai benar-benar tertutup di bagian bawah adonan. Usahakan rapi ya teman-teman agar donat kalian menjadi bulat. Rounding sedikit aja agar adonan donatnya makin mulus dan berbentuk bulat. Di sini aku harapkan sekali ya teman-teman kalian mengikuti setiap langkah-langkah cara pembuatan adonan donatnya. Aku usahakan akan membagi tips-tips secara detail dan terperinci agar donat kalian juga sukses, berhasil, terbukti
terbentuk white ring, tidak overproofing juga. Dan di sini aku masih belajar ya teman-teman, walaupun donat aku tidak bulat sempurna karena juga keterbatasan alat masak atau alat cetak donatnya. Juga bagi kalian yang susah ngeronding adonan donat atau roti, jangan khawatir ya teman-teman, kita sama, tapi kita usahakan untuk bulatkan adonan sampai benar-benar habis. Kalau udah taburi terigu di atasnya dan tutup, kita istirahatkan yang kedua selama kurang lebih 20 menit dan kita degazing atau kita kempeskan adonan untuk membuang udara yang terperangkap pada adonan di dalamnya. Bisa dengan ditekan begini aja menggunakan scraper atau pakai alat degazing juga boleh. Dan aku langsung aja dilubangi di bagian tengahnya, dikira-kira aja ya teman-teman, mau dipotong di bagian tengahnya juga boleh. Aku cukup dilubangi pakai jari aja karena sayang juga ya teman-teman. Kalau udah, sekarang kita simpan kembali pada alas kertas donat seperti ini dan kita degazing semua adonan donat. Kita urutkan adonan donat dimulai dari yang pertama yang udah selesai dilubangi tadi ya teman-teman. Aku ulang sekali lagi, kempeskan menggunakan scraper. Jangan terlalu kempes atau pipih, cukup setengahnya aja dan dilubangi di bagian tengahnya. Boleh memakai alat pemotong untuk melubangi. Kita simpan di atas alas kertas donat. Kalau udah dilubangi semua, sekarang kita beri taburan tepung terigu di atasnya agar tidak kering dan tutup kembali dengan menggunakan kain bersih. Kita proofing selama kurang lebih 40-45 menit, sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Cek ketika ditekan cepat balik ke semula dan adonan juga mengembang 2 kali lipat. Goreng dengan api paling kecil. Sebelumnya udah aku panaskan, kurang lebih aku panaskan minyaknya itu 10 menitan menggunakan api paling kecil. Cek bagian bawahnya, kalau udah garing bisa kita balik. Tandanya kalau udah mateng si donatnya ini minyaknya akan tenang ya teman-teman. Goreng di sisi sebelahnya sampai garing permukaan dan minyaknya juga mulai tenang. Hati-hati karena adonan donatnya mengandung coklat, jadi cepet banget gosong. Bisa kita sering-sering intip menggunakan sumpit kayu ya teman-teman. Nah sekarang bisa kalian lihat white ringnya keluar, walaupun tidak terlalu nampak karena warnanya yang gelap, tetapi masih terlihat ada garis 2. Sekarang kita tiriskan agar minyaknya turun dan kita goreng semua donat sampai habis. Dari satu resep ini menghasilkan 13 pieces donat. Sekarang untuk topping coklat kompon, kita lelehkan dengan margarin dan minyak juga dengan cara ditim. Kita lelehkan sampai coklatnya benar-benar meleleh dan mencair. Biarkan coklatnya meleleh. Kalau udah kita siapkan mulai dari coklat leleh, juga coklat misis, dan donatnya juga udah mulai sedikit dingin. Cara memberi topping mudah sekali, semua pasti bisa. Kita celupkan dulu separuh bagian, tentunya yang bagian atas. Usahakan rata, dihentak-hentakkan jika perlu dan beri coklat misis, tumpukan atasnya. Dan kita tekan agar rata, tidak ada coklat misis yang berjatuhan. Kita lakukan sampai selesai, sampai donat selesai diberi topping. Dan sebagian lagi ada donat yang aku isi dengan topping coklat di dalamnya, atau biasa kita sebut dengan bomboloni ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman donat yang udah aku beri topping. Benar-benar ngiler sih pas aku ngedit, sampai nelen ludah saking enaknya. Masih terbayang dengan aroma coklatnya yang semerbak sampai jadi satu rumah pas ngegoreng. Udah mirip banget kayak lagi masuk toko donat terkenal yang ada di pusat perbelanjaan itu loh teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman, dari tekstur donatnya sendiri itu empuk, lembut, moist, dan gak kering walaupun memakai adonan coklat. Empuk dan sedikit kenyal di bagian luarnya dan masih tetap empuk walaupun udah masuk filler. Aku rasa ini mirip banget kayak lagi makan roti manis atau roti sobek. Empuk, moist, gak kering, aroma coklatnya juga kentara banget, apalagi ditambah topping coklat leleh yang masih ada rasa sedikit pahit-pahitnya. Ada coklat misisnya juga. Kalau kata aku coklatnya ini bener-bener combo sih. Asalkan kalian ikuti step-stepnya juga takarannya, jangan ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Ingat ya teman-teman, adonan donat kalian itu wajib, kudu, fardu ain harus sampai bener-bener kalis agar donat kalian tuh empuknya tahan lama. Juga diperhatikan jangan sampai overproofing agar donat kalian gak kempes, tetap menul-menul, gendut, gak kempes, itu kuncinya. Nah, itu dia resep mudah bikin donat coklat yang super combo, yang empuknya tahan lama, donatnya juga tinggi, dan white ringnya keluar. Mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaan kalian yang masih suka gagal bikin donat dengan label white ring keluar. Terima kasih banyak kalian udah dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Jangan lupa share, like, komen, ayo di subscribe. Wassalamualaikum dan bye-bye.